Berjumpa lagi dengan channel saya, channel kita belajar bersama. Kali ini kita akan membahas tentang pengolahan data menggunakan Python. Kenapa menggunakan Python? Nanti kita akan bahas kenapa kita harus menggunakan Python. Nah, khusus yang dibahas di sini mengolah datanya menggunakan Python dengan library Panda ya. Namanya library-nya Panda. Oke, apa aja sih yang harus kita install nanti untuk dapat mengikuti tutorial ini? Kita tidak harus menginstal apapun, jadi intinya adalah teman-teman nanti punya akun Gmail, bisa login ke Google Drive. Nanti dari Google Drive itu teman-teman bisa login ke Collaboratory. Collaboratory itu adalah semacam software ya. Jadi dia seperti Jupyter Notebook. Nanti kita bisa code by code di Collaboratory. Oke. Problemnya apa? Ini problemnya. Misalkan kita mengolah satu data ya yang jumlahnya ribuan dataset gitu ya. Ini misalnya ada kasus dalam satu perusahaan yang bergerak di bidang service. Ini ada misalnya ada beberapa karyawan lah, ada sekitar 16 ke atau 20 karyawan yang nanti level KPI-nya, KPI itu Key Performance Indicator-nya itu kita bisa ukur secara real time. Jadi artinya si karyawan tersebut bisa tahu hasil pencapaian. Misalnya perusahaannya bergerak di bidang service, ada produktivitas kah, ada kecepatan dalam servis kah. Jadi ada produktivitas, ada kecepatan servis, kita sebut sebagai one day, kemudian kita sebut sebagai kecepatan servis dalam satu minggu, one week gitu kan, atau kita sebut dengan rata-rata kecepatan servis si karyawan tersebut. Nah, sebenarnya ini bisa sih menggunakan Excel, bisa. Tapi kalau kita menggunakan Excel setiap hari, artinya setiap hari kita mengolah datanya manual gitu ya. Harus kita VLOOKUP terlebih dahulu, harus kita pivot terlebih dahulu. Tentu ini akan effortnya besar, memakan waktu yang besar pula gitu ya. Nah, kalau misalnya kita membuat sebuah sistem, sistem itu sudah dibuat, sudah di code by code programnya, itu akan sangat memudahkan pada saat mengolah datanya. Artinya kita tidak perlu mengolah dari awal manual seperti tadi gitu ya. Jadi kita tinggal tarik datanya, kemudian kita running di sistem tersebut. Nah, keluar deh hasilnya. Mau berapa kali pun, ini hanya membutuhkan waktu pada saat pengolahan itu sekitar 10 detik. Kurang lebihnya ya, tergantung bagaimana kecepatan akses internetnya juga gitu. Nah, bagaimana kalau misalnya ini dilakukan setiap hari? Tentunya akan mempersingkat waktu dalam memonitor kinerja karyawan gitu ya. Oke, di sini saya ambil contoh adalah menghitung produktivitas one day, one week yang menjadi KPI-nya serta average TAT dan selisih berapa yang target yang harus dikejar oleh karyawan tersebut. Kita lihat datanya ya. Awalnya datanya adalah seperti ini teman-teman. Jadi oke ini ya. Ini datanya. Jadi data ini kita ambil dari SAP. Kita tarik data ini dengan format tersebut. Format tersebut itu ya, coba kita blok dulu ya teman-teman ya. Nah, misalnya di sini totalnya saya bagi menjadi dua, satu produktivitas, satu lagi outstanding ya. Data produktivitas saya itu ada
1579 dataset. Data outstandingnya itu misalnya ada 463 dataset. Nah, ini saya pecah datanya jadi 2 nanti supaya si botnya itu membaca mudah gitu ya. Artinya enak dibacanya. Kita baca satunya outstanding, satunya produktivitas. Kita bagi menjadi 2 bagian, 2 sheet ya, 2 sheet bagian. Itu outstanding, produktivitas. Sebenarnya teman-teman bisa mengolah tidak terbatas ya, artinya tidak menggunakan Excel saja gitu. Tapi kalau teman-teman mau tarik data ini, data outstanding ini dengan menggunakan data format CSV, itu nggak jadi masalah. Nah, teman-teman bisa tarik data format CSV karena si library Panda ini bisa membaca data dengan format CSV kah gitu, atau bahkan dengan format HTML juga masih bisa dibaca ya. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Ini datasetnya, formatnya seperti ini. Kita lihat ini formatnya seperti ini. Mohon maaf ini alamatnya dan nomor telepon saya blok. Nah, ini yang kita tarik. Misalnya kita sudah membuat satu format di SAP ya. Format ini nanti yang akan menjadi dataset untuk kita upload di sistemnya. Oke, bagaimana cara kerja sistemnya? Kita balik lagi ke outstanding tadi. Jadi cara kerja sistemnya seperti ini. Kita kembali lagi. Oke, kita kembali lagi ya ke sistemnya. Nah, jadi cara kerjanya seperti ini teman-teman. Pertama, data yang tadi yang sudah kita tarik datanya, kita ambil datanya dari sistem SAP, itu kita upload di bot kita ya, bot yang kita buat. Ini nanti saya akan memberikan caranya, bagaimana caranya kita code by code. Kita upload terlebih dahulu, namanya Bintaro ya teman-teman ya. Kita upload. Sini ada tombol semacam tombol upload gitu ya. Tergantung kecepatan. Kalau internetnya sedang cepat. Oke, sudah nih ya, ada Bintaro nih di sini. Ada Bintaro. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan sama teman-teman? Mengklik tombol atau button play. Button play di sini. Di play. Nah, di sini ada total masukkan target. Misalnya target saya ada berapa? Ada 77 laporan gitu ya. Dengan berasumsi misalnya berapa hari kerja dikalikan dengan produktivitas 4,5. Kemudian saya enter, masukkan jumlah hari sampai saat ini. Misalnya hari sampai saat ini adalah 15 hari kerja. Oke, sudah selesai. Program sudah mengeksekusi. Jadi kita tidak perlu repot-repot lagi untuk melakukan perhitungan manual secara Excel ya. Bagaimana cara membuat ini? Nanti saya akan bahas step by step cara membuat ini. Nah, yang kedua, hasil dari result dari program ini nanti ini bisa saya kirim by email dengan bot. Nah, jadi ketika nanti saya email klik di sini ada outstanding under construction, saya klik di sini nanti akan muncul di email saya. Ini sudah running, kemudian saya akan buka email ya. Nanti di email itu akan muncul, di email saya itu akan muncul data outstanding. Jadi dia kalau sudah selesai dia akan kirim by email. Ini sudah mengirim sih. Kita lihat ya. Nah, nih botnya sudah mengirim user Jaksel 1. Ya. Nah, ini hasilnya seperti ini. Formatnya sudah saya susun sedemikian hingga sehingga formatnya itu nanti
mudah dibaca. Formatnya seperti apa? Kita coba lihat result. Oke, ini formatnya teman-teman. Formatnya sudah saya buat ya. Jadi di sini ada hasil data source outstanding, udah rapi lah formatnya ini. Sudah ada data source complete-nya seperti apa, status user statusnya, per user status ya udah saya pecah-pecah, sudah di grid lah. Artinya di sini teman-teman tinggal melakukan follow up ke karyawan yang bersangkutan. Ini kenapa belum capai target? Ini ada status 20 yang lebih daripada 3 hari kah atau apakah, nanti tinggal kita tanyakan kepada karyawan yang bersangkutan. Jelas ini nanti akan menjadikan report atau laporan yang sederhana ini menjadi lebih cepat, yang pertama. Yang kedua adalah lebih rapi juga dalam melakukan maintenance ke karyawan yang bersangkutan. Oke, mukodimahnya saya rasa awalannya gitu ya, saya rasa cukup untuk pembuka. Kita nanti akan lanjutkan dengan bagaimana caranya teman-teman bisa mengolah botnya gitu ya, mengolah dengan menggunakan bahasa pemrograman Python dengan library Pandas. Jadi nanti teman-teman bisa membuat seperti ini, artinya nanti pengolahan dilakukan secara bot atau secara otomatis. Demikian, terima kasih teman-teman. Selamat belajar dan selamat datang kembali nanti di channel saya yang berikutnya.